Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Kita akan mempelajari tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbusana muslim dan muslimah adalah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Karena apa? Berpakaian itu adalah menunjukkan dalamnya. Berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Islam mengatur atau memberikan syariatnya dalam berpakaian? Di sini kita akan belajar tentang pengertian busana muslim dan menutup aurat. Berbusana muslim, anak-anak ya, dalam Al-Quran dijelaskan yang menutup aurat. Apa aurat itu? Aurat itu kalau dalam pengertian bahasa, aurat itu artinya malu, ya. Aurat itu artinya aib. Bisa juga aurat itu berarti buruk, ya. Jadi kalau kita menutup aurat berarti kita adalah menutup aib kita, keburukan kita yang harus kita tutup. Jadi yang harus kita tutup sesuai dengan perintahnya Allah. Perintah menutup aurat itu Allah jelas dalam Quran, anak-anak ya. Dalam Quran itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, ya. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, artinya yang diseru adalah Nabi Muhammad. Kulli aswajika, katakanlah kepada para istrimu, wa banatika, dan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan kepada wanita-wanita mukminah, wanita yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyurafna, yang demikian itu lebih mudah dikenali, ya. Lebih mudah dikenali atau diketahui, ya. Fala yu'dain, sehingga mereka tidak diganggu, ya. Maka Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang, ya. Jadi dari surat Al-Ahzab ini, anak-anak ya, Rasulullah itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga pada wanita muslimah, ya, wanita mukminah, termasuk anak-anak perempuan beliau, supaya memanjangkan jilbabnya. Apa tuh arti jilbab itu? Jilbab itu, anak-anak ya, adalah sesuatu yang bisa menutupi tubuh kita, anak-anak ya, sampai ke dada tertutup, jadi tidak tampak dalamnya, itu jilbab, ya. Jadi jilbab itu artinya sesuatu yang untuk menutupi badan kita, ya. Maka dari itu orang yang dikatakan orang yang berpakaian, anak-anak ya, tapi pakaiannya itu kelihatan dalamnya, anak-anak ya, orang ini tidak dikatakan menutup aurat, ya. Misalnya berpakaian dengan kain yang terawang, kelihatan dalamnya, tidak menutup aurat. Dia memakai pakaian yang ketat, yang singset,
Nah, ini juga tidak dikatakan menutup aurat ya. Terus apa yang dikatakan menutup aurat? Ya, kalau menutup aurat ya kita menutup seluruh tubuh kita, tidak sama sekali kelihatan lekuk-lekuk tubuh kita, itulah yang dikatakan menutup aurat ya. Terus seberapa, sampai di mana auratnya? Nah, kalau dalam ajaran Islam auratnya orang perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tangan ya. Kalau orang laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut, itu minimal anak-anak ya. Jadi itu ukuran minimal. Jadi kalau orang laki-laki kok dia menggunakan celana sampai bawah, kemudian pakai hem, pakai pakaian berbaju dengan itu akan lebih sopan, akan lebih baik. Jadi minimal anak-anak ya, minimal orang laki-laki itu kalau berpakaian misalnya di rumah ya, pusarnya tidak boleh kelihatan sampai lutut ya, itu termasuk aurat ya. Jadi kita bisa memahami batasan-batasan yang dikatakan aurat itu mana saja ya. Jadi orang laki-laki tadi dari pusar sampai perut, kalau orang perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan tangan ya. Kemudian kalau kita sudah berbusana muslim atau muslimah anak-anak ya, kita juga harus menyesuaikan anak-anak ya. Jangan sampai kita berbusana muslim atau berbusana muslimah tapi karakter kita, kelakuan kita, sopan santun kita tidak menunjukkan berbusana muslimah ya. Maka dari itu kalau kita sudah berbusana muslim yang mudah dikenali, oh ternyata anak ini adalah wanita muslimah atau orang Islam, maka kelakuan kita, sopan santun kita harus berbeda anak ya dengan orang-orang yang tidak memakai busana muslim ya. Jangan sampai malah kita berbusana muslim tapi kelakuan kita malah di luar muslim ya, di luar karakter orang Islam ya. Jadi anak-anak ya, saya ulangi, jilbab itu adalah pakaian yang longgar, pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan ya. Kalau dalam istilah orang Arab itu dikatakan khimar ya. Dan khimar itu yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kalau di negeri kita jilbab itu bisa dikatakan kerudung atau dikatakan jilbab, hijab ya. Tapi yang jelas kita harus tahu pengertiannya aurat wanita atau jilbab ya. Aurat wanita adalah yang harus ditutupi, kemudian ditutupinya menggunakan jilbab. Yang jilbab itu artinya adalah pakaian yang longgar yang bisa menutupi semua anggota tubuh kita ya, kecuali muka dan tangan. Jadi kalau yang bisa menutupi otomatis anak-anak ya kita yang longgar ya. Jangan sampai menggunakan busana muslim yang sempit ya, yang akhirnya kelihatan sekali dalamnya, itu jangan sampai. Ini ya anak ya. Kemudian dalam surat An-Nur anak-anak ya, dalam surat An-Nur juga dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa kullil mu'minati yaghdudna, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman min absarihinna wa yahfadna furujahunna, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, wala yudnina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Jadi artinya anak-anak ya, kita menutupi seluruh tubuh ya, dan supaya kita mudah dikenali anak ya, bahwa kita adalah wanita muslimah. Nah,
Jadi dari dua tersebut anaknya itu merupakan dasar yang kuat bahwa kita itu disuruh untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu menggunakan pakaian yang longgar yang menutupi seluruh tubuh kita, atau dalam bahasa kita disebut dengan jilbab ya. Jadi kalau jilbab itu kok hanya segini yang atasnya saja, kemudian lehernya, dadanya masih tampak, itu namanya bukan jilbab ya. Jilbab itu harus menutupi seluruhnya ya. Anak-anak tolong dibaca bukunya, dalam buku materi anak-anak ya, buku paket yang datangnya dari sekolah itu. Nanti pekan depan kita adakan ulangan. Untuk saat ini saya kira cukup sekian dulu anak-anak ya, untuk materi berpakaian secara Islam anak-anak ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Kita tutup dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.